Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Gabu episode 38. Yang pastinya episode kali ini akan menjadi penuntasan ya untuk masa lalu kelam dari Hanto, dan juga pastinya adalah balas dendam terhadap Craniud yang sudah menculik dan juga memperlakukan yang tidak yang tidak baik lah ya kepada ibunda si Hanto ini ya. Jadi bisa bilang juga si Craniuto alias si Pak Kenji inilah yang menjadi penyebab ibunya bisa diculik seperti ini ya temennya. Padahal ya Hanto ini juga sebenarnya lagi niat mau bantuin loh temennya untuk si Pak Kenji ini ya kan, karena bisa dibilang Craniud ini tuh udah betul-betul tobat ya teman. Paham betul kok ya, Hanto ini tuh memang udah kebawa dendam banget gitu ya sama si Craniud ini. Dan sebenarnya pandangan dia sama Gran ini pun juga memang cukup berubah ya temennya. Dari awalnya Gran itu sama saja ya temennya, dia tuh kayak penghancur apapun lah gitu ya, atau yang merebut semua orang terdekatnya termasuk dirinya sendiri sama ibunya ya. Tapi pada saat udah ketemu sama Shoma atau lagi ya yang juga adalah Craniud, itu bisa dibilang ya ada juga yang baik gitu ya. Jadi ya bisa bilang juga Hanto yang memang definisi manusia biasa gitu ya, yang udah tertimpa berbagai macam masalah ya kan, semua udah dilewatin, bahkan sempat dikibulin juga sama yang pembuat rider sistemnya sendiri gitu ya. Jadi bisa bilang juga untuk Hanto ini tuh memang the best ya, best secondary rider di era Reiwa untuk saat ini gitu ya. Karena memang konklusinya tuh ini tidak naif kayak yang udah-udah gitu, tidak seperti sesat kayak udah-udah gitu ya. Ini masih ada logika, masih berpikir ya temennya. Jadi kalau misalkan dia kan bisa tahu gitu konsekuensinya kalau misalkan dia ngabisin orang ini, padahal dia juga lagi ngebantu orang yang mau jalanin bisnisnya gitu ya. Jadi bisa juga adalah ya kan di sini momen Hanto berpikir di sini ya. Nah, di sini juga ada si Jeep teman yang juga kayaknya lagi berbincang gitu ya sama si Shita ini ya. Dan dia juga mau diubah atau dioperasi dengan dimasukkannya si gaf ya teman, nggak tahu gaf merah atau gaf hitam gitu ya. Jadi pastinya untuk kali ini dia juga awalnya nggak mau gitu ya, karena mungkin tujuan awalnya itu memang ya untuk mengalahkan gaf merah aja gitu dalam wujud Craniudnya. Tapi kayaknya pemikiran Jeep ini kalau misalkan ditawarin juga dan ini ada jaminan sama si Lisal gitu ya, dia ini kayak sedikit memikirkan kalau kayaknya bisa juga nih aku nih bisa dibilang menjadi gaf merahnya ya dalam tanda kutip, tapi dibuat versi Craniudnya lah gitu ya, versi bitter gafnya gitu ya. Jadi dia juga mikirnya kayaknya oke nih gitu ya, dikasih jaminan ya untuk bisa mengalahkan si Shoma ini juga gitu ya, dan menunjukkan keberaniannya di sini ya. Nah di sini juga lagi ya datang ke tempat Dente ya teman untuk minta diperbaiki lah teman si beltnya ini, karena kan sempat hancur gitu ya sama serangan dari agent ini juga. Jadi dia tuh nggak bisa berubah selama berapa episode ya teman ya. Dan tentu aja di sini pun juga Dente walaupun juga sempat ada cekcok sama si laki gitu ya, tapi tetap dan mereka langsung teman ke tempat toko Wagashi Ando-nya ini ya teman ya, untuk bertemu langsung dengan keluarga dari Hiroto dan juga menemui Pak Kenji ya teman ya, selaku karyawan dan juga mantan ya pegawai atau juga karyawan dari Stomart Company ini ya teman ya. Jadi si Sachika ini pun juga cukup baiklah ya teman, karena mengajak ngobrolnya tuh sama Hiroto bersama ibunya ya teman ya. Setidaknya ya dia juga bisa tahu gitu apa yang mungkin diidamkan dan bagaimana awal ya kan terbentuknya dari toko ini, dan bagaimana sih ibaratnya nilai ya, nilai dan juga maknanya terbentuknya dari Wagashi Ando ini gitu ya. Jadi si Hanto dan juga Shoma ini langsung mengajak Pak Kenji ini tuh untuk keluar gitu ya, dan pastinya Pak Kenji ini pun juga cukup menyesal ya teman ya. Dan memang dari sini kita juga lihat gitu dia betul-betul menyesal dan atas apa yang ia lakukan karena sudah ngerebut si ibunya ibunya Hantu ini, dan juga bagaimana membuat Hantunya itu sangat-sangat menderita ya teman ya. Jadi di sini juga ya salah satu best moment mungkin ya, karena di sini juga kita bisa lihat betul-betul ada Craniud yang tobat gitu ya. Ini enggak seperti yang kemarin ya teman ya, yang Craniud kepiting Craniud lobster itu ya kan ya, yang Craniud pengamen yang episode berapa tuh, episode 13 sampai 16 itu kan pura-pura doang gitu ya. Jadi ini definisi betul-betul Craniud yang tobat tuh kayak ini ya teman ya.
ya. Karena ibaratnya Granut yang si serigala ini, dia juga tahu gitu, dia udah punya toko kecil gitu ya di dunia Granut ini, tapi usahanya bangkrut dan dia juga tergoda sama snack kegelapan ini gitu ya. Jadi ibaratnya mau cari duit lah gitu ya. Ya ini kurang lebih sama kayak si Laki ya gitu ya. Dimana juga di sini dia menjadi pegawai dari si customer company ini, dan dari situ juga dia mulai menculik banyak orang gitu ya, walaupun katanya ya itu teknik hitopress itu tidak secanggih saat ini, berarti penerapannya ya memang ya kayak ya kemarin-kemarin ya teman-teman ya, misalnya kayak Ibunda Hantu tuh ya, itu dia diceburin ke kolam asam ya, kolam asid, jadi betul-betul dileburkan lah gitu ya si orangnya gitu, jadi betul jadi kayak sari-sari bubuk makanan lah gitu ya. Ya emang agak dark sih ya kalau kita jabarin lebih lanjut itu ya, tapi intinya ya di sini memang hantu juga melihat kalau misalkan kalau si karyawan ini aja udah lama bergabung gitu ya, jadi memang yang udah rata-rata bergabung ini pun juga kayak misalnya Laki ya gitu ya kan, yang jadi kamer reader itu kan udah dari zaman sekarang gitu ya, yang ibarat tuh baru bergabung ibaratnya ya menjadi stomach company, ibaratnya mau cari tahu dulu kan ya ini asal usulnya dan gimana cara ngibulinnya di sini ya. Sementara kalau kayak misalnya Pak Kenji ini udah lama gitu ya untuk bisnis di toko kuenya, terus bangkrut, terus gabung ke store company, dan cara untuk mendapatkan hitoprasnya pun juga memang sangat berbeda gitu ya. Jadi disinilah membuat dia tuh menyesal dan mau kasih waktu dulu kan ya, kalau misalkan si hantu tuh mau menuntaskan ya kan balas dendamnya dia ini tuh sampai makanan wagyu ya temen ya, atau bagashinya tuh sampai jadi ya teman, yang dalam menu barunya itu ya teman ya. Jadi di sini juga hantu ibaratnya bisa kayak Shoma lah gitu ya, tapi dengan penerapan yang berbeda. Dimana kalau Shoma itu dia betul-betul ada penerapan kesempatan kedua gitu ya, tapi tidak dengan kakak-kakaknya lah kan, sistem company itu ya itu tidak bisa dimaafkan juga gitu. Tapi kalau misalkan sama kayak karyawan Stomar kayak Pak Kenji ini, itu kita juga bisa kan ya, mau dikasih kesempatan kedua pun juga kayaknya bisa gitu ya, karena si Kenji ini udah betul-betul menyesal gitu ya, karena sebenarnya dia tuh juga mau membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi dia juga melihat bagaimana sih reaksi orang-orang terhadap kue buatan dia gitu ya, walaupun gak ada flashbacknya ya teman, tapi kita juga bisa lihat bagaimana untuk ekspresi penyesalannya ini pun juga cukup terdeliver lah gitu ya, karena kita bisa tahu gitu kalau misalkan si Granut ini, Pak Kenji pun ya itu kadang juga bisa berubah gitu ya. Jadi di sini sama aja kan ya kayak yang udah-udah gitu ya. Pegawai Granut ini pun juga kalau misalkan mereka dikasih yang tugas ya kan, kalau misalkan nggak becus gitu ya, jadi ya dikasih kekerasan langsung ya temennya sama si Grota ini gitu ya, langsung dikasih contoh ya temennya. Ibarat tuh ya sama 3 karyawan ini pun juga langsung disuruh cari snack yang berkualitas gitu ibaratnya ya. Jadi juga harus tahu udah ya untuk karyawan-karyawan yang buruk lah gitu ya dalam bekerja. Nah di sini pun juga si Jeep udah selesai lah ibaratnya ya untuk penciptaan si Gav barunya ini ya kan, itu si bitter Gavnya yang dicantol ke perutnya si Jeep ini gitu ya. Jadi pastinya kan si Jeep ini tuh udah berpikiran yang berubah gitu ya, daripada dia juga pakai wujud Granut terus kalah gitu ya. Jadi apa enggak dimanfaatin aja nih gitu ya untuk kekuatan dari si kakaknya kan. Dan ya ini saya bilang tadi ya teman ya, Jeep ini ya kalau misalkan sama selain Langgo ikannya itu dia masih kayak baik gitu ya, cuman ya dia itu memang masih dalam itu sama Langgo aja gitu, atau enggak sama Grota lah gitu ya. Tapi dalam tanda kutip itu mereka Jeep itu masih sayang gitu ya, karena ibaratnya juga masih paham betul lah kayaknya Grota tuh sayangnya kayak mana sama Jeep sama Shita, terus dia juga sama gitu ya, paham banget itu. Tapi kalau sama Langgo ini nggak bisa dimaafkan juga gitu ya, dan juga mungkin dikonfirmasi mati mungkin ya sama Nilf dan kak lainnya gitu ya, atau memang masih hidup cuman entah seperti apa ya kan bentuk resurrectionnya gitu ya. Tiba-tiba plot twist nanti ya dari True Final Boss atau mungkin Nilf gitu ya, nggak tahu lah ya temennya. Nah sementara itu si Nilf juga memberikan ya temannya untuk Gojiswa baru, yaitu baki-baki stick ya temannya, untuk ke Jeep ini ya teman, bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya gitu ya. Jadi dikasih semangat ya sama si bebek Licel ya temannya, tuh dikasih semangat ya, jadi harusnya bisa lebih effort lah gitu ya. Jadi sini juga lagi rebahan ya teman, karena backnya udah jadi. Jadi sini juga Hanto memantau untuk ini ya teman ya,
pembuatan si bagasi ini itu, jadi si Pak Kenji ini pun juga bisa dibilang ya sudah memperlihatkan ya teman sisi kasih sayangnya itu terhadap si Hiroto ini ya teman ya. Jadi mau sama kayak Lakia, mau sama kayak Hanto juga yang punya masa lalu dendamnya juga yang di sini mereka berdua ini tuh sama-sama pendendam lah gitu ya. Tapi bedanya Hanto ini tuh masih punya logika, punya pemikiran yang logis gitu ya. Jadi sesuai episodenya aja ya teman, yaitu sisi lain dari kebencian. Jadi kadang ini ada pesannya juga ya teman ya. Kita kalau misalkan ini tuh ada suatu dendam gitu ya, dan itu nggak bisa judge the book by its cover. Mungkin ya kita bisa bilang gitu ya. Tapi ibaratnya bukan berarti penampilannya itu yang menyeramkan, atau ibaratnya memang kita lihat pandangan pertama itu, oh ini musuhnya ini tuh adalah yang penyebab apa namanya penculik si Ibu Hanto nih gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana sisi lainnya gitu ya. Jadi kayak oh ternyata si Kenji ini tuh ya seorang pedagang kecil ya, pedagang toko kecil yang dimana juga ya sempat bangkrut lah gitu ya. Entah karena apa faktor ekonomika atau faktor hal-hal lain gitu ya. Jadi entah yang udah dimasukin ke dalam cerita ini itu kita bisa tangkap gitu ya. Oh ternyata ya pegawai-pegawai yang di Stomach Company pun juga bukan kayak orang-orang yang nafsu juga gitu ya. Kadang orang-orang yang kayak terpaksa untuk mengikuti Stomach Company ini dia dapat duit gitu ya. Kalau Lakia itu sepertinya beda juga gitu ya, karena dia tuh juga disuruh gitu ya sama Stomach ini tuh akhirnya terutama Langgo gitu ya, dia bisa jadikan pegawai setia gitu ya, karena dia tuh punya skill yang sangat mumpuni kan ya. Dia punya suntik racun yang bisa membuat orang tuh jadi bahagia gitu ya. Jadi itulah yang bisa didapat kualitasnya yang super duper baik gitu ya. Jadi karyawan-karyawan yang ibaratnya juga yang bergabung sini pun juga kayaknya nggak betul-betul orang hebat lah teman, karena ada juga orang yang paling terbawa gitu ya. Kadang yang nggak begitu segini pun juga ya bisa bilang juga begitu ya teman ya. Ada yang dari kalangan idol kah atau kalangan pegawai kah atau gimana gitu ya. Jadi pokoknya orang-orang yang udah dapat pekerjaan dari Kranot ini pun juga disuruh jadi karyawan Stomach ini ya, itu bukan orang-orang spesial juga gitu ya. Kadang kayak Pak Kenji nya aja kayak orang biasa ya kan, definisi pegawai biasa aja kan ya. Itu dia betul-betul menyesal gitu ya, karena udah merebut orang berharga dari hantu ini gitu ya. Jadi disinilah bentuk apa ya, kepedulian dari hantu juga gitu ya. Bagaimana hantu pun juga ibaratnya tanya dulu gitu ya, Pak Kenji kamu tuh udah berpamitan belum sama si Hiroto dan juga ibu-ibunya, ibu-ibu maksudnya sama ibunya gitu ya. Jadi ibaratnya sudah pastilah gitu ya ada momen seperti ini gitu ya. Jadi bisa bilang juga persiapan lah gitu ya, kayak oke, kalau misalkan udah siap nih kayaknya untuk membalaskan dendamnya terhadap diriku gitu ya, silakan gitu ya. Dan juga kalau misalkan laki ini pun juga dapat suatu apa ya insight juga gitu ya, lihat hantu yang begini sama Lakia juga ya kan, posisinya nanti di 2 episode berikutnya itu akan fokus ke Lakia ya teman-teman, tenang aja ya guys ya, karena nanti itu akan menjadi premis untuk final formnya dari Fram gitu ya. Malah masih bilang ada form lagi dari Fram gitu ya, ya mungkin nanti kan ada extra final form untuk si Shoma gitu ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya. Nah, jadi pastinya sudah dibuat lah teman untuk menu barunya, diajak selfie dan juga pastinya udah dimulai kan ya untuk momen yang sangat krusial dari hantu ini ya teman ya. Jadi Disney pun juga udah langsung ya teman diperkenalkan ya si Jeep dengan si Peter Gaff-nya, dan langsung berubah teman menjadi Commander Peter Gaff bagi-bagi stick ya teman ya. Jadi posenya pun juga cukup unik ya teman. Jadi dia juga sempat terkena listrik energi dari Peter Gaff itu mungkin kayak stun dulu mungkin ya, bukan stun sih tapi kayak ada kejutan dulu kan ya, ada efek kejut. Jadi dia juga langsung putar-putar gitu ya, dan di belakangnya ada stick ya temannya. Dan uniknya mukusannya tuh ya bergambar kayak tanduk itu ya temannya, ya bagian ujung-ujungnya itu ya kan ya. Jadi unik juga ya temannya, itu kan kayak bungkusan stomach gitu lah ibaratnya. Dan ini posnya tuh sama apa kurang lebih sama kayak Shoma gitu ya, cuman kalau ini dia 2 tangan ya kan, ini kayak si Geryun lah temannya di kacat tuh ya kan, dia kan kan kayak berdua gini kan ya. Jadi kayak apa namanya pose apa ya, mana bilang tuh pose idol K-pop atau pose jeluk bayi itu mungkin ya. Jadi pastinya langsung berubah teman, dan potongan chips-chipsnya pun juga tertancap di situ ya teman ya. Jadi di sini juga langsung ya kan pertempurannya dimulai ya teman, dan juga sudah berpamitan dengan keduanya. Dan inilah momennya si Hanto langsung ngebogem gitu ya, kayak gitu ya. Ya tampaknya ini memang kayak
mungkin aktornya sendiri pun juga merasakan karakternya tuh udah betul-betul, wah ini udah di titik ini nih harus membalas dendam nih, kayak harus maksimal, kayak pokoknya tuh gitu ya. Jadi harus dimaksimalkan juga kan ya, karena disinilah momen penentuan ya kan, Hanto mau balas dendam atau ampuni dia gitu ya. Jadi disinilah momennya ya. Nah disini juga Betelgeuse ya kan, aksinya juga ya kurang lebih sama kayak pas dipakai Granite Formula ya teman, cuma ini juga dipakai itu sama Betelgeuse mode-nya gitu ya. Jadi disini juga semakin brutal teman, Fram aja sampai kalah loh temannya. Tapi untuk aja teman, di sini si Valen ya kan, alias si Hanto itu tidak betul-betul mengenai ya kan serangannya tuh ke Pak Kenji ini teman, karena dia juga sengaja membuat arah tembakan itu juga meleset ya temannya. Jadi dia tuh betul-betul memaafkan di sini ya, tapi ya bisa bilang juga tidak melupakan wujud itu ya temannya, karena bisa bilang juga wujud itu memang sudah membuat hatinya tuh udah terpotek-potek lah gitu ya, udah betul-betul hancur lebur ya temannya terhadap si Granut ini karena udah merebut ibunya. Tapi dan lagi-lagi ya teman, bisa kita bilang Hanto adalah secondary rider terbaik sejauh ini ya. Mungkin kenapa kita bisa bilang ya Hanto tuh kayak posisi pertama, yang kedua tuh Fuwa ya kan ya, yang ketiga itu apa ya, saya masukin ke list ya lupa. Pokoknya tuh yang ketiga Blitz ya temen ya. Karena satu guys, Hanto ini tuh lagi-lagi ya kan, dia tidak senaif Kiwa, tidak tidak senaif Blitz juga sih teman, ataupun tidak sesat si Kiwa juga ya temannya, atau tidak betul-betul amarah kayak Daiji atau si siapa pula gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan ngomongin heroik ya mungkin setara kayak Fuwa gitu ya. Tapi Hanto nih ada yang beda gitu ya. Dia tuh bisa berpikir logis ya kan. Kalau misalkan dia tuh punya lihat, oh oke, kalau misalkan dia tuh mau balas dendam, tahu juga gitu ya, berarti itu memang udah tobat gitu ya. Dia juga nggak mau gitu ngerebutin nyawa yang berharga dari siapapun gitu ya. Tapi kalau misalkan si Crown ini pun juga bertindak lagi ya, mohon maaf gitu ya, kesempatan keduanya itu udah habis gitu ya. Jadi kadang juga bisa dibilang ya kesempatan ini pun juga bisa dimanfaatkan lah gitu ya sama Crown ini. Kalau tidak dimanfaatkan ya inilah ya kan nasibnya gitu ya. Kalau tidak mau dihabisin sama hantu mah harus bisa berubah gitu ya untuk Pak Kenji ini gitu ya. Jadi salut lah kayaknya untuk karakter hantu ini ya. Junko Komura berhasil menciptakan secondary rider yang tidak naif, tidak amarah ya, kayaknya dia masih betul-betul berpikir logis gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ini konsekuensinya itu, ada itu konsekuensinya ini gitu ya. Jadi betul-betul dimaksimalkan sekali gitu ya untuk karakter dari hantu ini gitu ya. Jadi betul-betul dia berpikir terus ya teman untuk hal ini ya. Jadi kalau misalkan kalau ini pun juga memang betul-betul tobat ya, dia juga mungkin ya ada sesuatu yang bisa diberikan setidaknya untuk bisa dibilang ya memberikan pekerjaan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya ya mungkin beda cerita gitu ya. Nah di sini juga Gavu ya kan masih menghadapi Betelgeuse teman dengan kekuatan Overmasternya ya temannya. Jadi di sini juga semakin sulit lah ya temannya untuk Jeep menghadapinya, karena Jeep sendiri itu belum merasakan damage dari Over sama Master ini ya kan. Jadi disinilah momennya saat si Jeep menerima damage yang sangat besar ya kan dari Over dan juga Master ini gitu ya. Jadi setelah di switch gitu ya langsung terkena bogem ya kan, One Punch Man di sini ya. Dari sini juga langsung selesai ya teman, dimodiarkan ya teman ya. Dari sini juga Chip kayaknya udah betul-betul meledak atau gimana ya teman ya, kayak dia itu udah betul-betul terbakar gitu ya teman, kirain mati ya temannya, ternyata dia masih hidup. Ini kayaknya emang masih OP sekali ya teman untuk dari keluarga Stomar ini gitu ya. Sita aja itu langsung mati, ini entah nih Jeep ini tuh mungkin karena masih ada Shitanya kan, jadi masih ada backingan lah ibaratnya ya. Jadi backingannya tuh mungkin Shita gitu ya untuk mengcover damage dari si Overgame ini, mungkin udah betul sekarat kan ibaratnya ya. Jadi disinilah momennya ya, dan juga untuk toko Wagashinya pun juga udah semakin terkenal kan ya. Jadi si Pak Kenji ini pun juga memberikan sesuatu lah kan ya untuk mereka ini, dan Pak Kenji pun juga di sini malah terkena karmanya ya temannya, atau mungkin nasibnya di sini ya. Jadi di sini juga dia langsung dimatikan mungkin ya, atau
diudahin kan ya untuk nyawanya di sini ya, karena di sini sudah betul-betul menderita kan ya, jadi dia juga langsung tak berdaya karena di hadapan si Grotan Nesan ini. Untuk next episode teman akan berfokus ke laki ya kan ya, alias Commander Fram, dan juga pastinya untuk final formnya di sini ya. Jadi di sini juga penempuran yang ditunggu-tunggu adalah laki sama Fram ya untuk solo battle-nya ini kan ya, untuk human formnya, dan juga pastinya ini momen si Grotan ngepiting ibaratnya ya, itu si laki sampai kayak gitu ya teman ya. Jadi sini juga betul-betul bagus kayaknya untuk actionnya, dan juga semakin nyata gitu ya untuk bagaimana kekuatan Granite Hunter-nya di sini ya. Ini kayaknya si Dante kayak di apa ya, dikurung atau ditangkap ide sama si kelompok manusia ini kan ya. Jadi entah seperti apa ya teman untuk penerapannya ya. Dan juga di sini Grota kayaknya bakal ada cekcok sedikit lah teman sama si Nyev ini kan ya, karena dia juga ada seluk beluk kan ya, ada satu rahasia ya kan si Dante yang tidak di ngomongin itu sama si Grota ataupun Langgonya sendiri gitu ya. Jadi bahkan juga Grota ini bertemu sama si Dende loh temennya. Jadi kita juga bertunggu apa yang akan terjadi dan juga interaksinya di next episode ya temennya. Jadi bakalan ditunggu banget nih untuk pertempuran Grota dan mungkin kematian Grota ya kan di tangan Kamu. Oke teman, itu membahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi bagaimana pendapat kalian ya untuk konklusi hantu ini? Kayaknya ada satu lagi ya teman, kalau misalkan ini betul-betul mau diperfectkan ya teman, atau dimantapkan karakter hantu ini, yaitu adalah bersama Gensu Suga ya teman, karena itulah mungkin menjadi betul-betul finalnya ya teman. Kita tunggu aja teman untuk next episode.